Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mat Teladan. Kali ini saya akan membahas bab diferensial fungsi aljabar. Nah, untuk bab ini, dalam video ini saya akan bahas tentang diferensial fungsi aljabar dengan menggunakan aturan rantai, bagian yang pertama. Oke, bagian pertama ini aturan rantainya, nanti teladan-teladan yang akan kita hadapi bentuk soalnya dalam bentuk pangkat ya fungsinya. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Oke, jadi kita umpamakan punya fungsi y, katakanlah fx dipangkatkan n, nah gitu ya. Nah, maka kalau seandainya kita turunkan, biasa kita misalkan terlebih dahulu, misal yang dipangkatkannya adalah U. Jadi U sama dengan Fx gitu ya, Fx. Nah, sehingga fungsi Y-nya berubah menjadi Y sama dengan U pangkat N gitu ya. Nah, karena kita punya variabel Y ini fungsi terhadap U bukan terhadap X lagi, maka kita untuk mencari dy dx, nah kita nggak bisa langsung ini menurunkan terhadap X ya. Jadi kita turunkan dulu Y-nya terhadap U gitu ya. Nah, kemudian fungsi U ini fungsi terhadap X. Jadi kita kali U turunan terhadap X. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita punya rumus dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Nah, gitu. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Nah, kalau kita selesaikan, maka dy du kita turunkan U pangkat N terhadap U, maka N pangkatnya berkurang 1. Jadi N min 1. Kemudian du dx. U-nya fx. Kalau kita turunkan terhadap x, maka menjadi f aksen katakanlah x. Nah, seperti ini. Kalau kita kembalikan ke bentuk x semuanya, maka rumusnya menjadi n dikali u. U-nya itu adalah fx pangkat n min 1 dikali f aksen x. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi secara nggak langsung apabila kita punya fungsi y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya dy dx atau y aksen sama dengan pangkatnya turun. Nah, seperti biasa kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1. Kemudian dikali lagi dengan turunan yang fungsi yang dipangkatkan, ya ini fx turunannya. Nah, seperti ini. Ya gitu. Konsepnya ada dari sini. Oke, kita praktekkan untuk beberapa teladan berikut. Oke, teladan yang pertama, kita punya fungsi fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah x plus 1 pangkat 5. Jadi kalau misalnya kita pakai cara yang pertama ya, tanpa kita pakai rumus langsung, kita harus memisalkan ini sebagai u gitu ya. Jadi ini katakanlah y, jadi y sama dengan u pangkat 5. Maka untuk mencari dy dx kita lakukan, jadi dy turunkan terhadap u terlebih dahulu dikali du dx. Nah gitu. Nah, ini kalau diturunkan terhadap u, maka dapatlah 5 u pangkat 4. Du dx-nya, nah, du dx apa? Du dx-nya kan u-nya kita punya x kuadrat tambah x tambah 1. Kalau kita turunkan terhadap x jadi 2x plus 1. Maka kita peroleh 5 u, tadi u-nya itu x kuadrat tambah x plus 1 dikali 2x plus 1. Kalau kita urutkan penulisannya jadi 5 dikali 2x plus 1 dikali x kuadrat tambah x plus 1. Kalau kita lihat opsinya adalah yang A ya. Oke, nih pangkatnya lupa ya 4 ya. Oke ya, jadi kita pilih yang A. Nah, gimana kalau seandainya kita pakai rumus langsung? Ya, oke. Jadi kalau kita punya fungsi fx tadi x kuadrat tambah x plus 1 pangkat 5, maka f aksennya adalah pangkatnya 5 diturunkan 5. Yang dalam pangkat biarkan x kuadrat tambah x plus 1, kan pangkatnya berkurang 1 jadi 4. Tapi dikali dengan turunan yang dipangkatkan ini. Turunannya adalah 2x
plus 1, gitu ya. Jadi jawabannya sama seperti ini. Oke, kita lanjut ke teladan berikut. Oke, sekarang bentuk fungsinya dalam bentuk akar ya. Oke. Jadi kita tulis terlebih dahulu, katakanlah Y ini ya. Y sama dengan 2x kuadrat minus 3 pangkat 3 akar 4. Berarti pangkat 3 per 4. Nah, kita gunakan cara tadi. Kita misalkan ya, U-nya adalah 2x kuadrat min 3. Maka nanti fungsi Y-nya menjadi U pangkat 3 per 4. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap X, jadi dy dx. Rumusnya ya bisa langsung kita turunkan terhadap X, jadi terhadap U terlebih dahulu. Dikali baru U fungsi terhadap X, 3 du dx. dy du, nah ini kita turunkan terhadap U. Maka dapatlah pangkatnya turun 3 per 4 kali U berkurang 1, pangkatnya jadi min 1/4. Nah, ini dy du-nya. Nah, sekarang dikali du dx. Nah, kita punya U-nya dalam bentuk X, jadi ini kita bisa langsung turunkan. Jadi turunan 2x kuadrat min 3 adalah 4x. Oke, 4-nya bisa kita coret. Dapatlah 3x dikali, berarti per ya, karena pangkatnya minus, U pangkat 1/4 atau akar 4 dari U, gitu ya. Maka dapat jawabannya 3x per akar 4 dari U. U-nya adalah 2x kuadrat minus 3. Nah, kita lihat opsinya adalah yang ini ya, yang C. Nah, gimana kalau seandainya kita menggunakan rumus? Nah, gitu ya. Jadi kita punya Y tadi sama dengan 2x kuadrat min 3 pangkat 3 per 4. Nah, kalau kita turunkan, pangkatnya dulu turun, 3 per 4. Dalam pangkat nggak berubah, ya jelas pangkatnya berkurang 1, jadi min 1/4. Nah, terus kemudian nggak boleh lupa dari turunan yang dipangkatkan ini. 2x kuadrat min 3 turunannya 4x. Maka kita peroleh 4 coret 3 kali x 3x dibagi ya, karena pangkatnya minus, 2x kuadrat min 3 pangkat 1/4. Nah, pangkat 1/4 sama aja dengan akar 4 dari 2x kuadrat min 3. Ya, sama ya. Oke. Jadi jawabannya C. Oke, demikianlah pembahasan tentang aturan rantai bagian pertama. Nantikan video pembahasan aturan rantai bagian yang kedua di channel yang sama tentunya. Ya, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.